di sini ada narasumber kita, Kak Said. Kak Said bisa kan diri mungkin. Oke, saya di sini sebagai narasumber. Nama saya Said Abdullah. Saya sebagai guru SD. Boleh tahu guru di SD mana ya? Saya guru di salah satu sekolah di BSD, Ya. Sekolah Islam, SD Islam Raudah. Oke, mungkin langsung lanjut ke pertanyaan aja kali ya. Boleh. Sebelumnya mau saya manggilnya Kak atau Mas atau Bang? Yang nyaman aja. Nyamannya apa? Oke, ke Bang Said kali ya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, saya akan bertanya tentang dunia IT ya, karena saya sendiri dari kuliah teknik informatika. Oke. Pertanyaan pertama, sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas? Kalau teknologi di pendidikan sendiri ya, Iya. Itu ngebantu banget sih, karena banyak banget aplikasi-aplikasi atau web yang open source ya. Contohnya kayak Scilab buat simulasi laboratorium, atau bahkan sampai yang sekarang dipakai banget itu terakhir pandemi itu kayak Google Classroom itu kepake banget. Oh, ini mungkin saya baru dengar ya, Scilab. Bisa jelasin apa Scilab itu? Jadi kalau si Scilab itu dia sebenarnya kayak virtual laboratorium gitu. Jadi itu sebenarnya itu lebih cocok untuk SMA IPA ya, cuman karena di SD pun masih ada kayak praktek IPA gitu, jadi ngebantulah. Mungkin dari sekolah pun akhirnya bisa jadi memudahkan siswa, apalagi waktu belajar online. Jadi nggak harus belanja kebutuhan laboratorium, jadi bisa digunakan online gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini tentang tantangan ya, tantangan guru-guru di Indonesia itu seperti apa sih adanya perkembangan teknologi saat ini gitu? Terkait sama dunia pendidikan sendiri atau gimana nih? Perkembangan yang mungkin kemarin ada COVID ya, gimana gitu, tantangan bagi kita sebagai guru nih misalkan, tantangan untuk mengajar ke muridnya. Oke, sebenarnya kalau teknologi itu sendiri sih kayak penggunaan komputer, smartphone dan macam-macam, kayak apalagi sekarang ada internet dan mudahnya buat download, itu nggak bantu banget sih. Yang penting selama masih difasilitasi, itu akan sangat bagus lah untuk dan akan sangat ngebantu gitu. Jadi dari pihak guru, dari pihak dinas-dinas terkait pun memang harus saling berkoordinasi lah supaya dapetin hasil yang ditargetkan gitu. Misalnya hasilnya anak-anak bisa A, ya berarti fasilitasnya juga harus memadai untuk mendapatkan target itu, kayak gitu sih. Sebelumnya untuk fasilitas dari sekolahnya dan murid-muridnya apa sudah memadai semua? Apa? Tentu saja kan ada wali murid yang tidak punya HP atau apa gitu. Kalau dari pihak sekolah sendiri sih sudah sangat memfasilitasi ya. Jadi kayak jaringan internetnya, untuk device-nya sendiri pun itu sudah difasilitasi. Smartphone dan laptop itu sudah difasilitasi sampai bahkan kalau misalnya diperlukan WFH itu diberikan uang untuk kuota kayak gitu. Dan kalau misalnya untuk anak-anak yang belum diizinkan menggunakan smartphone, alhamdulillahnya kayaknya di daerah BSD ini dari anak-anaknya sendiri pun udah pakai smartphone, minimal dia pakai tablet, atau kalau misalnya memang mereka tidak dikasih tablet atau smartphone sama orang tuanya atau laptop, itu mereka menggunakan device orang tuanya dengan pengawasan orang tua tentunya gitu. Jadi nggak ada kendala gitu ya? Alhamdulillah selama pandemi kemarin sih nggak ada kendala yang berarti sih kalau dari segi fasilitas. Untuk penyampaian materinya kan misalkan kita lewat Zoom atau kalau penyampaian apakah ada lewat Zoom atau Classroom? Penyampaian materi, kalau misalnya ada yang perlu dijelaskan, kita mengadakan Zoom conference sama murid-murid. Tapi kalau misalnya penugasan, pasti kita pakainya
apa sih ya dari Google Classroom, Google Form, dan kalau misalnya perlu game kayak gitu-gitu sih pakainya Quizzes dan segala macam kayak gitu sih. Jadi kita selanjutnya akan bertanya kemajuan teknologi ya, terkait kemajuan teknologi. Jadi kemajuan teknologi itu apa akan benar-benar membantu guru atau hanya sekedar berguna saat COVID saja gitu? Untuk saat ini kan COVID sudah nggak ada nih, apakah itu masih digunakan apa enggak? Kayak Oke. Google Classroom atau e-learning, kita kita sering e-learning ya. Contohnya seperti itu. Kalau dari penggunaan internet ya, Iya. yang paling gampangnya penggunaan internet itu kepake banget, apalagi dari dinas-dinas itu kan karena mungkin semenjak COVID jadi banyak jadi banyak interaksi yang dikurangi, jadi lebih banyak file yang perlu dikirim via internet. Itu kepake banget untuk guru-guru. Cuma kendalanya sih paling ya kalau misalnya maaf kayak di pedalaman kayak gitu kan jadi agak sulit mungkin untuk sinyalnya gitu. Dan kendala kedua itu di SDM yang mohon maaf yang sudah mulai berumur. Kalau SDM-nya sudah mulai agak berumur mungkin jadi agak gagap teknologi sebenarnya. Dan mungkin kendala lainnya juga kalau misalnya si muridnya yang lebih pintar gitu. Jadi gurunya agak kebingungan gitu. Mungkin selanjutnya saya akan tanya penilaian ya. Jadi di guru di SD tersebut menyediakan gitu sebuah aplikasi web atau apapun itu, apa masih menggunakan Excel gitu? Kita sebagai guru, misalkan guru mengasih nilainya seperti apa gitu? Nah kalau misalnya untuk ngasih nilai sendiri itu kalau penilaian sikap sampai sekarang karena kemarin pandemi jadi ada banyak pelajaran sih. Iya. Kalau ada yang diterapkan dari pandemi sampai sekarang itu ada salah satu aplikasi smartphone dan dia terkoneksi sama web juga. Itu ada aplikasi Kelas Dojo. Itu dia itu untuk penilaian sikap dan perilaku anak-anak selama di Zoom dan selama dia di kelas. Kalau misalnya sekarang udah nggak pandemi. Kalau selain itu sih masih penggunaannya masih pakai Excel. Tapi untuk pengumpulan nilainya dari guru-guru ke kepala sekolah atau dari guru ke antar ke guru lain itu kita pakai. Nah jadi penggunaannya itu jadi untuk pengiriman file via internet aja, jadi lebih cepat dan nggak rentan virus. Kalau pakai flash kan virusnya banyak banget. Di sini saya mau tanya juga sih tentang tadi seputar dunia teknologi kan. Di sini kira-kira bentuk teknologi dalam kebutuhan guru itu apa sih? Teknologi kebutuhan guru. Sebenarnya sih kalau mau simpelnya aja ya teknologi itu cuma digunakan mungkin untuk sekedar administrasi kayak pengetikan dan segala macam. Tapi kalau dilihat guru secara modern ini kan kepake banget sih teknologi ini nih, apalagi di bidang IT ya. Kalau untuk dia share pengetahuan secara non formal, dia bisa pakai sosial media dan segala macam. Dan kalau misalnya dia butuh resource, butuh sumber, dia nggak perlu susah-susah ke perpustakaan. Jadi dia bisa cari di perpustakaan online kayak Wikipedia atau mungkin dari tesis-tesis online, jurnal-jurnal online. Terus ada lagi nih Kak, satu pertanyaan dari saya kan. Ini kayaknya untuk yang terakhir deh, pertanyaan yang terakhir. Di sini pertanyaan, bagaimana sih membuat guru-guru akrab dengan aplikasi pendidikan itu? Wah, lumayan panjang nih. Jadi kalau misalnya mau supaya guru-guru itu akrab sama aplikasi pendidikan, karena si user interface-nya aja udah mulai beda ya, sama si UI-nya sosial media. Ya pertama kalau misalnya memang dia si pembuat aplikasinya itu atau si pembuat webnya itu harus membuat UI-nya yang mudah dibaca atau mudah digunakan. Kayak Instagram, TikTok itu kan yang familiar sama mereka gitu loh. Sedangkan kalau misalnya beberapa situs web itu agak sulit karena mungkin dia masih pakainya yang itu yang di atas tuh, yang toolbar di atas itu, dan mereka harus klik sana klik sini gitu. Jadi itu agak susah sih kalau buat guru-guru yang
mohon maaf agak berumur, untuk klik sana klik sini agak sulit. Tapi kalau misalnya UI-nya dia udah dibuat lebih familiar sama orang-orang yang pakai sosial media, itu ngebantu banget. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dari saya ya. Mungkin ada yang tadi kata Bang Said itu berumur, apa semuanya benar-benar bisa menggunakan aplikasi website yang disediakan gitu? Nah, apakah ada yang nggak bisa? Awalnya pasti semuanya nggak, kalau dibilang tidak bisa, semuanya pasti akan nggak bisa kalau di awal, karena apapun hal baru itu pasti akan sulit kalau kita nggak beradaptasi. Tapi alhamdulillahnya kalau misalnya hal-hal yang jadi kendala gitu, dari pihak sekolah mengadakan pelatihan dari dinas terkait pun melakukan pelatihan. Akhirnya untuk penggunaan aplikasinya, untuk yang tidak bisa atau mungkin agak gagap teknologi akhirnya bisa dikurangi cukup banyak. Akhirnya banyak guru lah yang bisa pakai si webnya itu atau aplikasinya itu, kayak gitu. Kalau di sekolah saya sendiri sih itu pelatihannya aja sekitar 1 minggu full untuk penggunaan aplikasi-aplikasi yang hendak diterapkan sebelum diadakan sekolah online. Karena kan pada saat itu kan COVID itu mendadak banget, jadi sekolah tiba-tiba tutup dan kita mendadak banget cuma punya waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sekolah online itu, dan kita pelatihannya 1 minggu full di sekolah gitu, untuk menekan jumlah guru yang gagap teknologi kayak gitu sih. Selanjutnya saya ingin bertanya perkembangan teknologi ya. Jadi apakah udah tepat gitu di dunia pendidikan itu penggunaan perkembangan teknologinya udah benar-benar diterapkan, apa hanya sebagian atau benar-benar semuanya sudah diterapkan? Kalau di sekolah saya sih itu udah banyak banget teknologi yang dipakai ya. Iya. Dari penggunaan dari bagian IT deh, yang itu kan masih bagian IT. Iya. Itu udah cukup banyak dipakai untuk pengaplikasiannya di kelas. Ditambah lagi ada salah satu aplikasi yang bisa mendeteksi suara. Jadi ada salah satu aplikasi itu kalau misalnya murid-muridnya ribut gitu, itu si grafiknya tuh naiknya tinggi banget sampai merah. Sedangkan dan kita sebagai guru, kalau itu grafiknya udah merah, berarti anak-anak harus diam sampai grafiknya itu di angka 0. Dan itu benar-benar ngebantu guru daripada guru harus teriak-teriak. Anak-anak diam, dan itu ngebantu banget. Jadi anak-anak, oh grafiknya udah tinggi nih, berarti anak-anak semuanya harus diam gitu. Kayak gitu sih untuk penerapan di kelasnya. Apalagi kalau misalnya di sekolah saya itu udah mulai pakai proyektor juga, udah pakai selama sekolah online itu juga pakai webcam dan segala macamnya. Itu udah amat sangat membantu, dan saya ngerasa sih udah lumayan all out gitu. Jadi udah benar-benar udah diterapkan ya. Dari Reni ada pertanyaan? Cukup sih. Sudah cukup jelas penjelasan dari Kak Said tentang seputar dunia teknologi dalam pendidikan. Dan menurut saya sudah begitu paham lah dengan penjelasannya. Jadi mungkin terima kasih sudah bersedia diwawancari oleh kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.